Program vaksinasi massal untuk menahan laju penularan COVID-19 menghadapi kendala. Kali ini negara di Eropa ramai-ramai menyetop suntikan vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca usai adanya laporan pengentalan darah. Secara khusus, sekitar 50 dari 17 juta orang yang menerima vaksin AstraZeneca melaporkan pembekuan darah. Alhasil, Spanyol, Prancis, Jerman, Italia, Denmark, Norwegia, dan Portugal menjadi beberapa negara yang menghentikan penggunaannya. Regulator obat-obatan Uni Eropa pun bersiap menganalisis situasi dan memastikan keamanan vaksin AstraZeneca. La décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca, en espérant la reprendre vite, si l'avis de l'EMA le permet. Vor dem Hintergrund dieser neu gemeldeten Fälle hat das Paul-Ehrlich-Institut heute die Lage neu bewertet und eine Aussetzung der Impfungen sowie weitere Untersuchungen empfohlen. Tak ketinggalan, Indonesia juga menangguhkan izin penggunaan vaksin ini. Tujuannya untuk mengetahui lebih lanjut pengentalan darah berkaitan atau tidak dengan penyuntikan vaksin. Indonesia ditargetkan akan menerima 11,7 juta dosis vaksin AstraZeneca hingga Mei 2021, yang nantinya akan diprioritaskan kepada lansia. Pemerintah dalam hal ini menunda distribusinya, bukan karena kita semata-mata mendengarkan apa yang sudah kita ketahui bersama bahwa terjadinya penggumpalan darah sebagai akibat dari penyuntikan AstraZeneca. Di sisi lain sempat menjadi negara pertama di luar Eropa yang menangguhkan penggunaan vaksin AstraZeneca. Kini Thailand justru memulai suntikan pertama lewat Perdana Menterinya Prayut Chan-o-cha. Jajaran kabinet lain akan menyusul pada Jumat pekan ini untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Australia juga menjadi negara yang tetap menggulirkan vaksinasi COVID-19 lewat vaksin AstraZeneca. Clearly, unequivocally, absolutely supports the AstraZeneca rollout. Clearly, unequivocally, absolutely. And the reason why is very simple. It will help save lives and protect lives. And it's done so on the basis of the medical advice. Badan Kesehatan Dunia atau WHO memastikan akan meninjau laporan efek samping vaksin AstraZeneca. Namun WHO tetap bersikeras vaksin ini efektif dan merekomendasikan penggunaannya terus dijalankan. Vaksin AstraZeneca menjadi salah satu vaksin termurah yang akan disalurkan WHO melalui COVAX. Since our last press conference on Friday, several more countries have suspended the use of AstraZeneca vaccines as a precautionary measure after reports of blood clots in people who had received the vaccine from 2 batches produced in Europe. This does not necessarily mean these events are linked to vaccination, but it's routine practice to investigate them. And it shows that the surveillance system works and that effective controls are in place. Vaksin AstraZeneca Oxford dengan nama AZD1222 dikembangkan dengan platform adenovirus simpanse. Artinya, pengembang mengambil virus yang biasanya menginfeksi simpanse dan dimodifikasi secara genetik untuk menghindari kemungkinan konsekuensi penyakit pada manusia. Virus yang dimodifikasi ini membawa sebagian materi dari virus corona yang disebut protein spike, bagian menonjol seperti paku yang ada di permukaan virus SARS-CoV-2. Saat vaksin dikirim ke sel manusia akan memicu respons kekebalan terhadap protein spike, menghasilkan antibodi dan sel memori yang akan mampu mengenali penyebab COVID-19. Pengembangan vaksin vektor adenovirus seperti ini telah dikembangkan sejak lama khususnya untuk melawan malaria, HIV, dan Ebola. Dilaporkan efikasi dari AstraZeneca berkisar antara 62 hingga 90% yang didapatkan dari analisis interim hasil uji klinis tahap ketiga di Brazil dan Inggris. Vaksin ini perlu 2 kali suntikan dengan jarak lumayan panjang, 28 hari.
Jika negara mulai menunda penggunaan vaksin COVID-19 oleh AstraZeneca, diprediksi pemulihan ekonomi di Asia akan berjalan lambat. It adds some modest risk to the role that Asia plays in terms of the global economic turnaround. And that risk, of course, comes from the fact that there's a possibility it could put a dent in terms of global trade if the vaccine rollout is delayed in Europe, and if that were to mean that there were some more extensive lockdowns on the economy in Europe, then that could slow down the pace of global trade. But Pro dan kontra vaksin COVID-19 yang dibesut AstraZeneca menjadi perhatian besar. Mengenai efek samping ini akan menjadi kunci kelanjutan vaksinasi massal global untuk menahan laju penularan COVID-19 dan jalan menuju pemulihan ekonomi.